Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mengerjakan kedamaian dalam hidup umat-umatnya. Saudara, berbicara tentang kedamaian, setiap kita pasti merindukan kedamaian di dalam hidup kita. Kenapa orang bekerja keras? Kenapa orang berkarir? Kenapa orang mengejar sesuatu? Mengejar materi, kesuksesan, keberhasilan, dan sebagainya. Sebenarnya ujung-ujung dari semuanya itu adalah kerinduan akan ketenangan dan kedamaian. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bahwa banyak kali orang mencapai apa yang dia kejar, tetapi apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Dia mengejar materi dan memperoleh materi dengan tujuan mendapat ketenangan, kedamaian, tetapi kedamaian tidak dia dapatkan. Dia mengejar keberhasilan, kesuksesan demi mendapatkan ketenangan dan kedamaian, tetapi kedamaian tidak didapatkan. Seberapa sering kita mendengar orang-orang terkenal, orang sukses, orang-orang yang berhasil, tetapi hidup mereka akhirnya berakhir mati karena makan obat tenang terlalu banyak, overdosis. Kok bisa? Segala sesuatu ada, berkelimpahan. Artis-artis terkenal, internasional, banyak mati di hotel. Kenapa? Karena terlalu banyak makan obat penenang. Segala sesuatu ada, ketenaran ada, nama ada, kesuksesan ada, materi ada, sebagainya dan sebagainya. Tapi kok matinya karena overdosis obat tenang, obat penenang? Karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kedamaian. Hari ini pun saya percaya setiap kita merindukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kedamaian, supaya kita mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Siapkan hati saudara, gunakan waktu ini saudara untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kerinduan saya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini, saudara mengalami ketenangan, kedamaian dalam hidup saudara. Dan saya rindu saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan kedamaian dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini, dan saudara mengalami kedamaian Tuhan kerjakan, ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saksikan, tuliskan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kesaksian menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kedamaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, hal yang ditegaskan di dalam ayat ini adalah bahwa Tuhan merindukan, firman Allah menegaskan bahwa hendaklah murid-muridnya, umat-umatnya, jemaat-jemaat Tuhan mengalami damai sejahtera Kristus memerintah di hatinya. Damai sejahtera Kristus memenuhi hatinya. Dan dikatakan karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang kaya. Saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Kalau keberhasilan,
kesuksesan, materi dan sebagainya, itu bonus yang Tuhan beri. Saudara dipanggil bukan untuk itu, tetapi saudara dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, supaya damai sejahtera itu saudara beritakan kepada orang lain. Karena Tuhan telah mengerjakan damai itu, karena Tuhan mengangkat dan menghapuskan dosamu, dan damai Kristus memerintah di hatimu, dan Tuhan rindu saudara bisa jadi terang bagi orang lain di mana damai sejahtera Kristus memerintah di hati saudara, dan orang lain pun akan mengalami damai Kristus. Jadi kita dipanggil untuk mengalami damai Kristus, supaya damai sejahteranya memerintah memenuhi hati kita. Dan dikatakan, dan bersyukurlah. Jadi saudara, kita diajak untuk bersyukur ketika damai sejahtera Tuhan memerintah di hati kita. Artinya saudara, bahwa biarlah damai sejahtera itu merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita, melebihi daripada semua hal yang lain. Jangan sampai demi mengejar hal yang lain, damai sejahtera itu hilang dari dalam hidup kita. Bersyukurlah hari ini. Kalau sekalipun saudara hidup sederhana, hidup pas-pasan, ada masalah, ada tantangan dan sebagainya, namun damai Tuhan memerintah di hati saudara. Bersyukurlah, karena Tuhan yang akan memberi jalan keluar bagi setiap saudara. Ayat mas kedua saudara, tentang damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hidup kita adalah dari Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan saudara bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah itu lebih dari apa yang kita pikirkan, melampaui intelijensi kita, melampaui daya berpikir kita. Artinya apa saudara? Bahwa damai sejahtera Allah yang memerintah itu, sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan di sana, damai sejahtera Allah bisa bekerja di sana. Kalau berdasarkan logika saudara, bahwa jika ada masalah, damai sejahtera hilang. Jika ada persoalan, kekurangan dan sebagainya, damai sejahtera tidak ada. Tetapi jika damai sejahtera Allah yang memerintah, maka itu melampaui akal. Dia sanggup tetap tinggal di sana, memenuhi dan melimpahkan kita dengan sukacita. Jika damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Dan itu akan terjadi saudara bagi umat-umat Tuhan jika dikatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah segala keinginan kita dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nyatakan segala keinginan kita dalam doa kepada Tuhan. Jangan dikuasai kekhawatiran kalau saudara tidak mau damai sejahteramu hilang. Tetapi kalau memang ada masalah, persoalan, tantangan, keperluan, kebutuhan dan sebagainya, jangan khawatir, tetapi nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Karena Yesus juga pernah berkata, adakah satu hasta saja yang bisa bertambah melalui kekhawatiranmu? Yesus menegaskan itu saudara untuk menyatakan bahwa tidak ada yang tambah dari kekhawatiran yang kurang banyak. Kesehatan, imun dan sebagainya bisa berkurang. Itu sebabnya jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan kepada Allah. Ayat selanjutnya saudara, tentang damai sejahtera Allah memenuhi hati kita adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus menegaskan di sini kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, kutinggalkan bagimu.
Dan dia menegaskan bahwa damai sejahteranya itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia seringkali itu semu. Seringkali itu bersifat sementara. Sukacita, kedamaian itu bisa berubah dengan seketika. Tetapi damai sejahtera Kristus yang Dia beri bagi kita, itu damai sejahtera yang bertahan sampai kepada kekekalan. Jadi saudara, jika saudara sudah mengalami damai sejahtera Kristus dalam hati saudara, hargai itu. Hargai damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati saudara. Jangan pernah gantikan dan tukarkan damai sejahtera Tuhan dengan apapun. Hargai itu di dalam kehidupan saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita adalah dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini adalah hal yang sangat berharga untuk kita pahami. Adalah di mana jika kita menerima ganjaran, ya memang ganjaran waktu diberi, waktu kita mengalaminya tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Ada teguran, ada proses, ada ganjaran yang kita terima atas kesalahan kita. Saat kita mengalaminya, itu tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, kata firman Tuhan. Tetapi jika kita siap diproses, kita siap menerima ganjaran untuk lebih baik, maka firman Allah menegaskan, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jika kita siap diproses, kita siap dilatih, kita siap menerima ganjaran akibat, dan kemudian berproses menjadi lebih baik. Ketika masih ada kesalahan di sana sini dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Akan muncul, akan tumbuh damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita siap diproses oleh Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah Yesaya pasal 26 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di mana ayat ini berbicara tentang damai sejahtera Tuhan. Dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan menjaga hati umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan menjagai, Tuhan memelihara hati umat-umatnya dengan damai sejahtera. Tuhan rindu hati saya, Tuhan rindu hati saudara dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan dikatakan di sini, umat yang bagaimana yang akan mengalami damai sejahtera saudara? Dikatakan tadi, bukalah pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Orang yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang menjalani hidup benar. Tapi dia hidup menjalani hidupnya dalam kebenaran bukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi dikatakan bangsa yang hidup benar dan tetap setia. Dia hidup benar dan tetap setia. Itulah yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Bahkan dikatakan, sebab kepadamulah ia percaya dan juga tetap percaya apapun kondisinya. Ketika saya dan saudara tetap hidup dalam iman, tetap hidup dalam kebenaran, tetap setia, maka damai sejahtera Tuhan akan memelihara dan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya tentang damai sejahtera Allah yang memenuhi kehidupan kita adalah dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ayat ini luar biasa menegaskan bahwa di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara mau dalam hidup saudara tumbuh damai sejahtera, maka hiduplah dalam kebenaran. Karena jika saudara hidup dalam kebenaran, maka dalam hidup saudara akan tumbuh damai sejahtera. Jika di tengah keluarga saudara ada kebenaran, maka di tengah keluarga saudara akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, tumbuh damai sejahtera di sana. Dan dikatakan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Saudara rindu hidup dalam ketenangan dan ketentraman dalam hidup saudara, maka jalanilah hidup benar. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka bagian kita adalah ketenangan dan ketentraman. Dan dikatakan di sini untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman itu bukan bersifat sementara, tapi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, hiduplah benar. Hiduplah benar. Ayat selanjutnya saudara tentang ketenangan daripada Tuhan adalah dari Yesaya pasal 48. Ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tiada pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa damai sejahteranya bisa terus mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering. Kebahagiaan dari Tuhan itu bisa melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan itu akan terjadi saudara, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Allah. Saudara, saat ini apakah saudara sedang hidup menuruti perintah Allah? Kalau engkau hidup menuruti perintah-perintahnya, saudara menjalani perintah-perintahnya, maka damai sejahteranya akan mengalir, melimpah di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, yang merupakan ayat emas terakhir tentang damai sejahtera Allah dalam hidup kita adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, ditegaskan di sini bahwa keinginan daging adalah maut. Keinginan daging berupahkan maut. Sedangkan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita hidup menurut keinginan daging, maut yang menjadi bagian kita. Tetapi jika kita hidup menurut keinginan roh, maka hidup dan damai sejahtera menjadi bagian kita. Itu sebabnya saudara, jalani hidup kita berdasarkan keinginan-keinginan roh. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Kita hidup berdasarkan kehendak dan pimpinan roh. Kita hidup berdasarkan keinginan roh. Maka dengan demikian saudara, kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yaitu bahwa kita dipanggil untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri itu melampaui segala damai sejahtera ketenangan yang bisa diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberi oleh Tuhan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya percaya setiap kita merindukan damai sejahtera terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi bagian kita? Kita sudah belajar bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam keinginan roh. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap setia. Dan kita memperhatikan dan menghidupi firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan
memenuhi hati kita semua. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat Mas firman Tuhan, di mana kami telah belajar bahwa damai sejahtera-Mu lebih daripada apa yang diberikan dunia. Damai sejahtera-Mu Kau peruntukkan bagi kami. Dan untuk kami mengalami damai sejahtera-Mu, kami akan hidup dalam kebenaran, kesetiaan, hidup dalam firman-Mu, hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam iman. Kami akan menjalani hari-hari kami, hidup dalam kebenaran-Mu untuk kami mengalami dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hamba berdoa jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat Mas ini ya Tuhan. Jamah mereka untuk mereka mengalami damai sejahtera Tuhan di sepanjang hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.